Ternyata betul orang yang punya salah sama Allah Ta'ala ditakut-takutin neraka, itu sebetulnya bukan ditakut-takutin neraka. Disuruh marani Allah. Datengin aku, nanti aku yang bereskan neraka. Datengin aku, kuburan nanti yang ruwet-ruwet aku yang bereskan. Malaikat ini bebas dari siksa kubur. Malaikat ini bebas dari siksa api neraka. Aku yang akan bereskan. Tapi kamu datengin aku. Fafirru ilallah. Nah inilah yang diketahui oleh para aulia wassolihin. Rahasia inilah yang dipahami oleh para wali-wali Allah. Makanya para wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang soleh itu tidak pernah khawatir dengan perbuatan dosa. Takut kepada Allah, enggak mau berbuat dosa, tapi enggak khawatir dengan perbuatan dosa. Maksudnya bagaimana? Kalau sampai udah jaga luar biasa, kok kalah sama nafsu, kalah sama setan, kalah sama dunia, kalah sama ego. Beliau yakin Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, langsung minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada was-was. Pede, saya minta ampun sama Allah, saya minta maaf sama Allah, maju. Lah sementara kita ini sudah amal enggak jelas, maksiat jelas, sama Allah juga enggak jelas. Allahnya Maha Baik, Allah yang Maha Penyayang, suruh percaya Allah Maha Pengampun saja susahnya luar biasa. Apa ya masa atau yai, saya diampuni. Masuk topib saya diampuni. Itu kayak kalau ketemu orang model begini ya, contoh ya. Bib, dosa saya banyak tuh Bib, apa bisa diampuni? Jawaban saya, lah apa pengen diampuni? Apa kamu pengen gak diampuni? Apa pengen masuk neraka sekalian? Memang pengennya begitu. Paham maksud saya ya? Apa bisa diampuni toh Bib? Lah pengennya piye? Apa pengen gak diampuni sekalian? Pengen masuk neraka? Oh ya enggak Bib, ya sudah. Jangan bilang apa bisa diampuni, bilanglah pasti diampuni. Yang penting aku berjuang minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makna at-targhib wa tarhib. Orang kalau ditakut-takutin sama Allah dengan neraka, maksudnya jangan takut sama nerakanya. Buat rasa takutmu itu pemicu untuk minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain, enak ngasih contoh-contoh saja, ngajinya nyantai. Pandemi itu enggak usah lama-lama. Ya, yang penting barokah gitu. Yang penting manfaat. Contoh yang lain begini. Ada anjing menyala-nyala. Ini kalau saya tirukan nanti dikira saya mirip. Tapi enggak apa-apa ya, biar ceramah itu kalau enggak dikasih contoh nanti kurang bisa diresapi. Kita lagi jalan, kita penakut dan takut sama anjing galak. Tiba-tiba ada anjing galak menyala-nyala. Mesti toh ya. Sebatin aku. Mirip. Awas ya. Nyala-nyala. Mundur kita takut. Baru mau melangkah, semakin takut. Terus kita lihat kok di situ ada pawang penjina anjing. Kenal tonggone dewi ya. Yang ini ahli jinakan anjing. Gimana caranya kita kalau takut sama anjing biar selamat dari anjing? Gimana? Sibuk ngadepi anjingnya atau bilang sama pawangnya? Bilang sama pawangnya penjinanya, tolong anjingnya kasih tahu. Ojo jeguk-jeguk. Jangan nyala, saya mau lewat. Kata pawangnya, oh tenang. Dah. Anjing diem. Langsung nurut. Ahlinya kok ya. Tahu bahasaan anjing, nurut langsung. Terus kita sudah silakan jalan. Jalannya nyantai. Jalannya nyantai. Lah neraka itu yang punya Allah. Neraka itu miliknya Allah. Malaikatnya semua yang nyiksa di neraka, malaikatnya itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus gimana? Nah, kamu kalau takut sama neraka, jangan sibuk mikir nerakanya, kamu sibuk deketi yang punya neraka. Ya Allah, tolong padamkan api neraka untukku ya Rabb. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Apa kata Allahnya? Jangan khawatir, beres-beres. Saya punya dosa, saya enggak akan sibuk mikiri dosa. Orang yang mikiri dosa itu yang salah. Karena mikirin dosa akan buat orang terjerembab dalam dosa dan ingat dosa-dosa. Dosa kok diingat-ingat. Dosa itu jangan diingat-ingat, ingat-ingat dosa itu nanti akan menimbulkan kita pengen berbuat dosa. Contoh, pernah punya dosa mencium perempuan.
yang bukan mahramnya. Terus diiling-iling, dulu saya pernah berbuat dosa itu, ya Allah. Setan teko, mumpung pas iling-iling. Ya kan, mumpung waktu ingat. Sama setannya dibisiki, lambok dibaleni. Dosa. Allah ampuni aku, balenono setan. Ulangi. Loh sudah lupa sama dosanya kok tambah inget-inget dosa. Akhirnya apa? Baleni. Ya Allah dosa lagi. Ya Allah dosa lagi. Dosa itu bukan untuk diingat-ingat. Terus yang dimaksud ingat dosa itu bagaimana? Ingatlah kamu punya Allah yang maha pengampun. Jadi dosanya jangan kamu ingat-ingat, kamu cukup minta ampun. Ya Allah maafkan saya banyak dosa, selesai. Enggak usah kamu preteli gitu ya. Ya Allah saya pernah ini, ya Allah, Gusti Allah paham. Yang paling menarik itu obrolan saya sama Syekh Hisham Al-Kabani, mata'allah bituli hayati. Syekh Hisham Al-Kabani, seorang ulama di Amerika sana ya. Itu saya pernah nanya banyak mata, bukan 4 mata. Setelah ceramah itu ada berapa orang saya nanya, Syekh, saya ini banyak dosa. Gimana ya? Jawabannya itu saya tunggu, apa ngono ya kira-kira. Kalau jawaban lumrahnya apa? Ya minta ampun sama Allah Ta'ala. Gitu kan ya? Itu jawaban lumrah. Tapi kalau ulama yang arif, ulama yang paham itu jawabannya ngobati, bukan standar. Contoh gini, ada orang datang ke tempatnya orang kaya. Saya ini utang saya banyak ya. Gimana ya caranya biar lunas? Jawaban standar, ya kamu kerja. Betul kan ya? Kamu kerja. Diangsur, nanti kan lama-lama lunas. Itu jawaban standar. Tapi kalau orang kaya yang paham, enggak ngomong begitu. Jangan takut sama utangmu. Kenapa? Kamu punya aku koncomu. Nyoh, lunas no. Ki paham iki. Sing model ngene akeh gak iki? Ini paham yang dibutuhkan yang ngomong. Yang ngomong tadi sebetulnya lagi ngomong wangono aku, begitu kan ya? Tolong help me please gitu. Cuman caranya dia ngomong begitu. Yang kaya, yang paham, ya nggak akan kakek nasihati kamu yang begini, nggak akan nyopen lunasono. Paham. Cuman orang paham akhir zaman itu sedikit. Jangankan akhir zaman dulu aja yang paham susah kok. Makanya orang cari ilmu itu apa? Warzuqni fahma. Ya Allah beri aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Banyak orang punya ilmu tapi gak paham. Ya kayak tadi punya ilmu, lunaskan hutang, ini dinasehati macam-macam. Padahal dia sugih. Ya sugih ya suka nasehati. Orang sugih kok nasehati orang melarat, itu kebangetan tuh ya. Kebangetan mboten nih. Orang kaya nasehatin orang yang lagi susah, itu keterlaluan enggak itu? Keterlaluan. Orang kaya enggak dibutuhkan nasihatnya sama orang susah, yang dibutuhkan solusinya duit. Paham oh? Ya betul tuh ya. Sepupunya datang cerita, wah sekarang ini ya pasar itu sepi, cari duit susah. Lah dulurnya yang sugih diceritani gitu tambah jawabannya, oh iya podo, sama. Wah bisnis saya juga lagi menurun, batinnya sing rodok susah mau, aduh ngono gak paham-paham. Di kode jelas kok gak paham. Ini orang kalau punya pemahaman, enggak begitu. Nah ini Syekh Hisham ini orang paham. Saya enggak butuh jawaban minta ampun sama Allah. Masa Habib Novel enggak paham? Orang punya banyak dosa ya minta ampun sama Allah. Itu udah pasti. Orang banyak dosa yang seperti tadi kejar Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Itu standarnya. Nah yang saya butuhkan bukan itu. Yang bisa ngobati hati saya dari ayem gitu loh. Jawaban yang buat ayem hati saya. Jawaban beliau itu membuat saya langsung grek. Tapi coba tiru loh ya, ini salah tafsir repot soalnya. Simak pengajian ini sampai akhir, jangan asal potong kemudian jadi fitnah, enggak mudeng, harus tanggungan dosone. Karena ilmu itu harus disimak dengan betul. Subhanallah, kalimatnya itu mencengangkan. La takhaf minadz-dzunub, jangan takut sama dosa-dosa. Nah, coba ini diterangkan sampai di sini dipotong. Kata Habib Novel jangan takut sama dosa. Wes edano sisan. Kacau kan ya. Maksudnya kita yang punya dosa ini loh. Jangan takut sama dosa. Kadung kok ya. Sudah terlanjur punya dosa kok.
takut sama dosa. Akhirnya pesimis. Aku takut, pesimis kan ya? Takut aku, pesimis. Gak optimis. Kalimat selanjutnya, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah suka pada keindahan. Jadi gak mungkin Allah kok obok-obok lihat-lihat dosamu, gak mungkin. Gak mungkin Allah obok-obok cari-cari dosamu tuh gak mungkin. Allah maha melihat tapi Allah gak mau lihat dosa-dosamu. Kenapa? Lawang hambanya saja dilarang lihat kok. Kamu kalau lihat orang berbuat dosa tutup, ojo mbok sawang, tutupen, gitu kan ya? Gak boleh. Ada misalnya begini, laki sama perempuan gandengan masuk hotel. Sewa kamar di hotel. Terus sama Allah kamu suruh buntuti gitu. Buntuti intipen ngopo ngono kuwi. Ajarane sapa kuwi? Gak ada. Kita disuruh apa prasangka baik, jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan coba cari tahu kesalahan orang lain. Dah tutup, dah selesai. Lihat yang baik-baik saja. Lawang Allah nyuruh hambanya begitu kok. Masa Allah akan cari-cari kesalahanmu? Gak mungkin. Yang suka cari yang kotor itu cuman anjing. Anjing tuh di tempat sampah ngais-ngais tuh, itu anjing. Kalau Allah maha indah. Jadi yang suka cari kesalahan cuman setan. Maka kamu gak usah mikir dosa-dosa itu gak usah dipikir. Tapi dekati Allah yang maha indah tadi. Ya tadi dengan minta ampun dan lain sebagainya. Tapi kan ayem jawaban begini, oh Allah akan lihat bagus-bagus saya saja. Jelek saya nggak dilihat. Coba kalau saya begini loh mas, ini rotok angel didik tapi gak apa-apa. Sebetulnya ini kelas-kelas Ustadz Iis belum layak dengar pengajian yang seperti ini. Ya, apalagi yang lain. Kenapa? Ini kelasnya orang sudah nikah yang boleh. Kan Ustadz Iis belum nikah. Belum dengar penjelasan saya ini belum bisa didengar sama Ustadz Iis karena belum nikah. Ini kelasnya orang-orang yang sudah nikah itu yang bisa paham apa yang akan saya sampaikan. Kira-kira perlu disampaikan enggak ini? Yakin? Oke, begini. Ya ngomong saya enggak enak, maksud saya mau nikah. Gak apa-apa contoh gitu ya. Saya mau melamar anaknya seseorang. Sementara orang itu tahu kesalahan saya dan tahu kebaikan saya. Calon mertua ini ngerti bobrok saya dan tahu baiknya saya. Saya dikasih tahu, calon mertuamu ngerti loh keburukanmu yang tik 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 A sampai Z. Tahu loh. Kira-kira saya maju melamarnya itu langkahnya mantep atau was-was? Sama malu atau enggak malu? Malu kan ya? Takut, malu, jadi jalannya kan enggak enak. Tapi kalau kemudian calon mertua saya ngomong sama orang, sampaikan ke novel itu sampaikan ya. Saya itu bukan model orang yang suka lihat yang buruk-buruk. Jadi enggak mungkin saya lihat yang buruk. Sing welek iki gak ketokan. Saya jadinya apa? Oh, gak seneng nonton sing elek. Berarti elekku gak didelok. Betul kan ya? Sehingga saya majunya mantep atau enggak mantep? Mantep. Majunya sama cinta atau enggak cinta? Cinta. Majunya semangat atau enggak semangat? Semangat. Ketika menghadapi calon mertua saya ngomongnya enak atau enggak enak? Enak. Kenapa? Karena sing ditonton apiku, pede. Wah ya. Permisi Bapak, enak lah ngadep sama Allah Ta'ala kalau hatinya itu yakin Allah melihat kebaikanku, Allah sudah ngampuni keburukanku, majunya juga enak. Cuman yang belum pernah melamar nggak paham. Tadi jawab, Habib, maaf Habib, dengan segala hormat, kelas saya dilamar bukan melamar. Masya Allah. Ya Win ya, akan nolak toh? Oh iya. Kelas saya dilamar bukan malah melamar, Ustadz Iis. Makanya suruh ceramah nanti takut, sebentar mandek solawatan lagi. Jadi solawatan tadi solawatan modus. Ya, untuk menghindari diri dari suruh ceramah itu. Sadis. Boleh dilanjut? Ya, pokoknya tidak usah panjang-panjang, dikit tapi berkah. Gini aja sudah 20 menit loh, lebih kalau saya nggak salah. Wong saya nggak lihat tadi jam berapa saya mulai. Yang jelas ya kurang lebih 20 menit. Tidak apa tambah dikit lagi. Kalau ngaji panjang-panjang nanti jenengan cepat pinter kan nggak mau belajar lagi sama saya. Nanti repot saya, nggak punya murid lagi. Kok sekarang nggak ada yang lihat YouTube-nya Habib Novel, sudah pinter semua. Sekarang kok nggak ada yang silaturahim, wah sudah pinter semua Habib, wah Masya Allah, Alhamdulillah gitu kan ya. Tapi masuk iko yang ngono tuh ya. Pinter kok lali baik guru nih. Ikhwani rahimakumullah.
Orang kalau takut sama Allah akan lari mendekati Allah. Dan gak akan ingat-ingat dosanya. Dzikrul jafa fi halis sofa jafa. Ini kaidah ya. Ini sebelum kita belajar sampai bab akhir. Judulnya sih. Ini judul ini kalau paham nanti bab demi bab jadinya enak. Dzikrul jafa fi halis sofa jafa. Mengingat-ingat saat berjauhan, saat bermusuhan. Ya, mengingat-ingat saat berjauhan, saat bermusuhan. Dikala lagi damai, nanti akan menimbulkan permusuhan. Mudeng. Wong ijik enak-enak kok, yang sayang, terus ngilingno pas perang. Tuh, dulu maaf ya, kamu pernah marah sama saya gara-gara saya melihat cewek yang satu itu. Lu ijik iling gue. Tambah perang lagi kan ya. Dzikrul jafa fi halis sofa jafa. Ngomongkan yang gak enak di waktu yang enak, nanti akan menimbulkan hal yang gak enak. Jadi thariqahnya para wali Allah itu kalau lagi kondisinya enak, ya ngomong sama Allah yang enak-enak saja. Dosamu coba bahas. Mau minta hajat kok laporan dosa. Ya Allah, dosa saya banyak. Tapi saya pengen mobil, tolong kabulkan ya Allah ya. Orang gaduk toh ya. Ndak klop. Kalau pengen dapat tambahan nikmat nyebut apa? Nikmat. Alhamdulillah ya Rob. Malam ini bisa ngaji bareng sama Ustadz Novel, Ustadz Iis dan Ustadz yang lain. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah malam ini tadi alhamdulillah saya bisa makan roti Alibaba Majlis Ar-Raudhah yang enak dan kopi istighfar ya Allah. Nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah enak ya Allah. Ya Allah alhamdulillah. Tadi saya dapat rezeki nomplok 20.000 rupiah. Alhamdulillah. Lo nomplok lo ya. Jangan dianggap kecil itu kan. Mau tiba-tiba dapat rezeki. Alhamdulillah. Bercerita sing apik-apik kabeh. Terus ngomong, ya Allah saya butuh mobil ya Allah. Please. Ya Allah ya seneng. Mudeng. Ini orang paham. Tahu waktunya. Kapan waktunya nangis. Kapan waktunya guyu. Kapan waktunya tertawa. Begitu cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.